Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membacakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami kehidupan untuk kami pergunakan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya tuntunlah kami Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat merenungkan di dalam kehidupan kami, serta kami lakukan firman-Mu yang ingin kami dengarkan. Terimalah doa dan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Beginilah isi firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Janganlah bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang berbuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang sudah kita bacakan, ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, ketika engkau kuat, janganlah menginjak yang lemah. Anugerah dan berkat Tuhan itu berbeda-beda kepada setiap kita umat manusia. Mungkin Tuhan mempercayakan dan memberikan kepada kita berkat yang lebih dibandingkan orang lain. Ketika posisi saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat yang cukup bagi kita. Ketika ada orang yang lemah, kiranya kita jangan menginjak-injak mereka. Kiranya kita jangan merampas hak mereka. Karena di hadapan Tuhan kita adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Untuk itu kita disarankan untuk saling menolong, untuk saling mengasihi. Kalau kita tidak mampu untuk menolong mereka, paling tidak jangan menambah beban mereka. Paling tidak kita tidak mengganggu kehidupan mereka. Tetapi yang seharusnya
sebagaimana kita orang yang percaya, kita harus mengulurkan tangan kita dengan belas kasihan kita untuk melepaskan dan mengangkat mereka dari kelemahannya, sehingga mereka merasakan pertolongan Tuhan melalui kehidupan kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika ada suatu hubungan, ketika ada suatu perjanjian antara kita dengan mereka yang pada saat ini memiliki kelemahan secara ekonomi, tetapi dikatakan marilah bijak mengambil sebuah tindakan, jalan yang terbaik supaya dia tidak menjadi terbebani, namun justru dia dilegahkan oleh tindakan dan perbuatan kita kepadanya. Untuk itulah kita dituntut. Karena apa dikatakan? Ketika tidak ada orang yang mau menolong dan membela perkara-perkara mereka, Tuhan itu sendiri yang membela perkaranya. Maka Allah akan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Orang yang melakukan intimidasi, orang yang seenaknya, orang yang bertindak sesuka hatinya, yang menginjak orang yang lemah, maka Allah sendiri yang menjadi lawan mereka. Untuk itu semua yang dikasihi Tuhan, perlu kita renungkan bersama. Apakah pada saat ini kita sebagai orang yang penguasa, orang yang kuat, orang yang berkecukupan, kita sering menghadapi situasi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengulurkan tangan kasih kita kepada sahabat teman kita itu, supaya mereka mendapatkan kelegaan dan sukacita melalui kita. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat 24 sampai ayat 25, bijaklah untuk berteman, bijaklah untuk bergaul. Di mana kehidupan manusia, pikiran manusia, karakter manusia itu banyak dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Bukan berarti melalui firman ini kita menjadi orang yang tidak mau terbuka kepada semua orang. Dan pada dasarnya kita harus menjadi sahabat kepada semua orang. Kita harus menjadi sahabat bagi orang baik maupun kepada orang yang tanda kutip hidupnya, tingkah lakunya, sifatnya itu kurang baik. Namun yang lebih utama daripada firman ini, ketika kita bergaul, kemanapun kita berada, apakah itu kepada orang yang baik, apakah itu kepada orang yang kurang baik, namun pada intinya bergaul kepada orang yang tidak baik, firman Tuhan ini mau mengajak kita, janganlah tingkah laku yang kurang baik itu menjadi kita lakukan. Perbuatan yang tidak baik yang orang lain lakukan jangan menjadi bahagian daripada hidup kita. Itu yang sebenarnya. Oleh sebab itulah kita sebagai orang Kristen, kita diberi mandat oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, harus menjadi garam, harus menjadi terang. Kita harus bergaul kepada mereka. Namun kita harus memiliki penguasaan diri supaya perbuatan yang jahat, perkataan yang jahat, pikiran yang jahat yang kita temui di lingkungan kita itu tidak kita lakukan.
Justru kita harus menyatakan, kita harus memberitakan kebenaran itu sendiri. Sehingga kita akan menjadi lilin-lilin kecil di kegelapan dunia ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi mengenal apa itu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, hiduplah dengan cakap di bidang kehidupan dunia dan di bidang kehidupan rohani. Ada banyak orang yang selalu menuntut untuk yang terbaik, menuntut mendapatkan yang terbaik, tetapi berat untuk memberi yang terbaik. Ketika kita mau mendapat hasil yang terbaik, mari lakukan yang terbaik. Kedua hal ini harus sama-sama terrealisasi. Maka orang yang selalu menuntut yang terbaik, tapi sulit memberikan yang terbaik, biasanya orang-orang yang gemar mengisi kehidupannya dengan keluh, mengeluh, protes, pikiran yang negatif, dan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ingin karir meningkat, ingin jabatan meningkat, ingin gaji meningkat, tetapi bekerja asal-asalan dan malas, tidak memiliki track record yang bagus. Bagaimana dia mendapatkan yang terbaik? Sedangkan yang dia lakukan juga belum yang terbaik. Untuk itulah dikatakan di ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ini kalimat pertanyaan. Apakah kita pernah melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Mari teliti di sekitar kita, di tempat kita bekerja, di lingkungan kita. Orang-orang yang cakap, orang-orang yang serius, orang-orang yang rajin, orang-orang yang memiliki ahlian, mereka akan berdiri di hadapan raja-raja, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang hebat, bukan di hadapan orang-orang yang biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang cakap. Kita harus menggali potensi dan belajar terus untuk menggali ilmu, untuk menggali kemampuan, untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita, supaya kita persembahkan, kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Maka secara otomatis yang terbaik akan selalu menghampiri kehidupan kita. Sama halnya dengan kehidupan rohani. Ketika kita cakap, ulet, rajin, dan belajar, dan giat untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk selalu giat berdoa, berseru kepada Tuhan. Maka kita menjadi orang yang cakap di dalam rohani kita. Maka di hari-hari terakhir kita akan diperhadapkan dengan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Kita akan berhadapan dengan Dia. Kita akan diberi suatu memo bahwa kita adalah pewaris kerajaan surga. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita harus giat, kita harus menggali apa yang menjadi potensi dalam hidup kita, untuk kita pertunjukkan, sehingga itu akan memberikan nilai-nilai yang baik atas kehidupan kita. Maka ketika kita berdiri di hadapan orang-orang biasa, maka kita memiliki koreksi, berarti kita belum
memiliki suatu keunggulan daripada orang lain. Tetapi ketika kita sudah bersentuhan, sudah berhubungan dengan orang-orang hebat, maka di dalamnya kita harus semakin belajar untuk membangun diri kita supaya lebih cakep lagi di kemudian hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah melalui firman ini kita sama-sama merenungkan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuntun dan ajarilah kami bersama Roh-Mu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.